Pada akhir Maret 2026, Amerika Serikat guncang oleh gelombang protes terbesar sepanjang sejarahnya, gerakan yang dikenal sebagai No Kings. Di tengah ketidakpastian politik dan keresahan sosial, jutaan orang dari berbagai penjuru negeri bersatu menuntut perubahan dan menolak dominasi kekuasaan yang dianggap berlebihan. Jutaan warga dari segala usia, ras dan latar belakang turun ke jalan di ribuan kota besar dan kecil. Mereka bersatu dalam satu suara, menolak apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Donald Trump, yang dinilai telah melampaui batas-batas demokrasi. Slogan No Kings, yang terinspirasi dari semangat para pendiri bangsa Amerika yang dulu menolak monarki, kini kembali menggema di jalanan. Slogan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kepemimpinan yang dianggap otoriter dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama dijunjung tinggi. Demonstrasi ini berhasil menyatukan kelompok-kelompok yang biasanya terpecah belah, dari Demokrat, Independen, hingga sebagian Republik yang kecewa. Mereka melupakan perbedaan politik demi satu tujuan bersama, mempertahankan demokrasi dan menolak segala bentuk tirani. Dari Florida hingga Washington, D.C., energi perlawanan terasa nyata di setiap sudut kota. Ini bukan lagi sekadar perdebatan panas di media sosial atau layar televisi, melainkan aksi nyata di jalanan yang menunjukkan kekuatan rakyat dalam menuntut perubahan. Pesan mereka sangat jelas, dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan satu individu atau kelompok tertentu. Mereka menuntut agar suara rakyat kembali didengar dan dihormati. Gerakan No Kings menandai babak baru dalam sejarah politik Amerika. Ini adalah momen ketika rakyat Amerika, tanpa memandang perbedaan, bersatu untuk menuntut kembali hak menentukan masa depan negaranya. Sebuah babak baru dalam perjuangan demokrasi yang akan dikenang sepanjang masa. Apa yang membuat jutaan orang rela turun ke jalan? Akumulasi kebijakan otoriter di bawah Trump jadi pemicunya. Penggunaan kekuasaan eksekutif yang agresif, serangan terhadap media, dan retorika memecah belah membuat banyak warga merasa demokrasi terancam. Kebijakan imigrasi yang keras, pemisahan keluarga di perbatasan, dan ancaman terhadap hak minoritas memperdalam kemarahan publik. Demonstran melihat upaya sistematis membungkam oposisi dan melemahkan kontrol terhadap kekuasaan. Tuntutan mereka melampaui penolakan terhadap satu presiden. Ini adalah perjuangan mempertahankan nilai keadilan dan inklusivitas. Beragam kelompok bersatu, membentuk barisan perlawanan yang solid demi demokrasi. Demonstrasi No Kings berubah menjadi pameran kreativitas dan simbol perlawanan. Bendera Amerika dikibarkan terbalik, tanda darurat nasional, bukan penghinaan. Poster-poster bertuliskan Make America Kind Again dan No Kings, No Tyrants memenuhi jalanan, mengekspresikan kemarahan dan harapan. Boneka raksasa Trump dan pejabat lain diarak sebagai bentuk kritik damai. Simbol budaya pop seperti bendera One Piece muncul, menandakan generasi muda menghubungkan narasi fiksi dengan realitas politik. Setiap simbol membawa makna rakyat ingin didengar dan menuntut perubahan. Jalanan berubah menjadi galeri seni perlawanan, ruang publik di mana suara rakyat menggema. Suasana penuh semangat, kemarahan dan harapan berpadu dalam satu gerakan. Di balik kerumunan yang tampak riuh dan penuh semangat, suara-suara individu justru memperkuat makna gerakan ini. Setiap wajah, setiap teriakan, dan setiap langkah kaki adalah cerminan dari harapan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang. Mereka datang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyatukan suara demi perubahan yang lebih baik. Colin Hoffman, seorang pensiunan berusia 69 tahun, mengaku tak pernah membayangkan demokrasi Amerika bisa berada di ambang krisis seperti sekarang. Ia telah menyaksikan banyak perubahan sepanjang hidupnya, namun baru kali ini ia merasa terpanggil untuk turun ke jalan, membawa pesan bahwa demokrasi harus dijaga bersama, tanpa memandang usia. Di sisi lain, Olivia Jochims, 14 tahun, memilih menghabiskan hari ulang tahunnya di tengah kerumunan demonstran. Baginya, ini adalah hadiah terbaik untuk masa depan negaranya. Sebuah langkah awal untuk menunjukkan bahwa generasi muda juga punya suara dan tanggung jawab dalam menentukan arah bangsa. Olivia tak hanya hadir, tapi juga mengajak teman-teman sebayanya untuk peduli dan berpartisipasi aktif. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa terjadi jika generasi muda berani mengambil peran, menyuarakan keadilan,
dan tidak tinggal diam saat demokrasi terancam. Mary Lou Olson, seorang pemilih independen, menyebut Trump sebagai aib nasional. Baginya, kehadiran di aksi ini adalah bukti bahwa gerakan ini melampaui batas ideologis dan politik. Ia ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap negara tidak mengenal warna partai, melainkan didasari oleh nurani. Paolo, 63 tahun, menegaskan dengan lantang, kalau ini dianggap kebencian, seseorang harus belajar lagi arti cinta pada negara. Ia percaya, kritik dan aksi protes adalah bentuk cinta yang tulus. Karena hanya dengan keberanian mengoreksi, bangsa bisa tumbuh lebih baik. Bagi mereka, protes ini bukan sekadar perlawanan, melainkan bentuk patriotisme tertinggi, berani mengkritik demi menjaga idealisme bangsa dan memastikan nilai-nilai demokrasi tetap hidup di tengah tantangan zaman. Suara-suara ini melukiskan gerakan yang didasari kepedulian, cinta, dan harapan pada demokrasi. Dari generasi tua hingga pemuda, mereka bersatu, membuktikan bahwa masa depan bangsa ada di tangan semua orang yang berani bersuara dan bertindak. Dukungan tokoh-tokoh publik memperkuat gerakan No Kings. Senator Bernie Sanders berdiri bersama massa di Washington, D.C., menyerukan perlawanan terhadap konsentrasi kekuasaan. Bruce Springsteen, ikon budaya, hadir tanpa kata, kehadirannya saja sudah jadi pernyataan. Tradisi seniman dan musisi folk Amerika yang berpihak pada rakyat kembali hidup. Di Iowa, Senator Kathleen Dry menegaskan pentingnya partisipasi politik dan menyambut imigran. Tokoh-tokoh ini tidak mencuri perhatian, tapi memperkuat suara rakyat. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan ini terjadi di semua tingkatan, dari akar rumput hingga panggung nasional. Gerakan No Kings menjadi panggung demokrasi yang hidup, didukung berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dan Partai Republik menuduh gerakan No Kings sebagai aksi benci Amerika. Media konservatif menyebarkan narasi bahwa demonstran tidak patriotik, hanya terobsesi membenci Trump. Pemerintah menyebut aksi ini Trump Derangement Therapy Sessions, berusaha mengalihkan isu kebijakan ke ranah psikologis. Demonstran menolak label itu. Bagi mereka, protes ini justru wujud cinta pada idealisme Amerika. Analis politik menilai, seperti Women's March 2011, gerakan ini menyatukan kelompok beragam demi membela demokrasi. Bagi No Kings, patriotisme berarti setia pada prinsip kebebasan dan keadilan, bukan kepatuhan buta pada pemerintah. Protes No Kings terjadi di tengah krisis politik, shutdown pemerintah akibat kebuntuan soal kebijakan imigrasi. Presiden Trump memilih jalur kekuasaan eksekutif, mengabaikan kompromi legislatif, memperkuat citra pemimpin absolut. Polarisasi ekstrem membuat kompromi di Washington nyaris mustahil. Masyarakat terbelah dalam dua kubu. Konfrontasi di jalanan menjadi katup pelepasan tekanan publik. Energi gerakan No Kings adalah respons akar rumput terhadap kebuntuan elit politik. Penolakan terhadap Trump menyatukan oposisi dalam koalisi luas. Shutdown, polarisasi, dan kekuasaan eksekutif menciptakan kondisi sempurna bagi ledakan perlawanan sipil. Gerakan No Kings mencerminkan polarisasi sekaligus harapan perubahan. Di tengah masyarakat yang semakin terbelah, gerakan ini muncul sebagai respons terhadap keresahan yang dirasakan banyak orang. Polarisasi politik yang tajam membuat suara-suara kritis semakin lantang, dan No Kings menjadi simbol perlawanan terhadap status quo yang dianggap tidak lagi mewakili aspirasi rakyat. Jutaan orang turun ke jalan karena merasa demokrasi terancam. Ini bukan sekadar perpecahan, melainkan juga bentuk solidaritas baru. Mereka bersatu dalam kekhawatiran yang sama, menuntut perubahan nyata dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi. Namun, di balik semangat itu, ada krisis kepercayaan pada pemerintah. Banyak warga merasa suara mereka diabaikan, dan institusi yang seharusnya melindungi justru dianggap gagal memenuhi harapan. Banyak yang membandingkan energi No Kings dengan Women's March 2011, ketika jutaan orang juga turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan keadilan sosial. Kedua gerakan ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan kolektif masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Women's March memicu gelombang aktivisme politik yang meluas, dan kini No Kings melanjutkan estafet itu dengan semangat baru. Para aktivis, baik lama maupun muda, bersatu dalam tekad untuk membawa perubahan. Gerakan ini menyalurkan kemarahan menjadi kekuatan politik terorganisir. Di balik perpecahan, ada upaya membangun solidaritas lintas kelompok dan generasi.
Mereka percaya bahwa perubahan hanya bisa dicapai jika masyarakat bergerak bersama. Aksi damai jutaan warga dari berbagai latar belakang jadi pengingat potensi kebaikan masyarakat. Di tengah perbedaan, mereka mampu menemukan titik temu dan harapan bersama untuk masa depan yang lebih baik. No Kings adalah penolakan untuk diam. Warga biasa merebut kembali ruang publik dan narasi politik. Mereka menuntut agar suara rakyat kembali menjadi pusat pengambilan keputusan, bukan hanya segelintir elit. Apakah energi ini akan membawa perubahan nyata? Banyak yang bertanya-tanya. Apakah semangat kolektif ini cukup kuat untuk mengubah sistem yang sudah lama mapan? Hanya waktu yang akan menjawab, karena perubahan besar membutuhkan proses dan ketekunan. Namun, setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masa depan yang diimpikan. Pada Maret 2026, harapan itu terasa nyata. Di tengah tantangan, masyarakat tetap percaya bahwa perubahan adalah mungkin, selama mereka terus bersatu dan berjuang bersama. Gerakan No Kings adalah pelajaran penting tentang peran masyarakat sipil menjaga demokrasi. Demokrasi bukan tujuan akhir, tapi proses rapuh yang butuh partisipasi aktif dan keberanian warga. Ketika institusi goyah, rakyat jadi penjaga terakhir, kedaulatan tetap di tangan rakyat. Slogan No Kings mengingatkan, pemimpin dipilih untuk melayani, bukan memerintah layaknya raja. Gerakan ini membuktikan perlawanan damai masih ampuh menantang kekuasaan. Sejarah dibentuk oleh rakyat biasa yang berani berkata, cukup. Warisan No Kings, panggilan untuk bertindak, membela kebebasan dan keadilan adalah tanggung jawab bersama. Di tanah orang merdeka, tak boleh ada raja.